Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada hari Kamis 4 Februari tahun 2021 tertulis di dalam Lukas 15 ayat 6, demikian bunyinya. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Ini adalah sukacita atas orang berdosa yang bertobat. Ayat firman Tuhan hari ini adalah bagian dari perumpamaan Yesus tentang domba yang hilang. Perumpamaan ini dapat ditemukan dalam Injil Matius dan Lukas. Namun, konteksnya berbeda, sehingga masing-masing memiliki interpretasi yang berbeda. Dalam Lukas kita menemukan pemungut cukai dan orang berdosa yang digambarkan sebagai domba yang hilang. Sedangkan dalam Matius kita menemukan bahwa orang percaya yang bergumul dengan ketaatan dan tersandung ke dalam dosa digambarkan sebagai domba yang berkeliaran dan sesat. Tuhan kita mencari orang-orang yang berdosa dan tersesat, bahkan Dia makan bersama mereka. Tuhan Yesus diprotes orang-orang Farisi, mengapa Ia menerima dan makan bersama orang berdosa? Dia merangkul dan bersahabat dengan mereka. Nampaknya akrab. Bertamu dengan Yesus dianggap biasa, mereka datang untuk mendengarkan Dia. Sikap dan suasana seperti inilah yang menjengkelkan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena dianggap bertentangan dengan ajaran mereka, pegang dan ajarkan. Orang Farisi menolak untuk bergaul dengan kelompok orang-orang tertentu. Tetapi Yesus peduli kepada semua orang. Yesus pasti mengetahui kejengkelan mereka. Dia menjawab dengan memberi perumpamaan yang diambil dari hidup sehari-hari, yaitu dengan perumpamaan, yaitu domba yang hilang, yang hilang. Perumpamaan domba yang hilang dikisahkan Lukas mengungkapkan hati Tuhan bagi orang berdosa yang sesat. Ada sukacita besar di surga atas setiap orang berdosa yang bertobat. Apa yang mau dikatakan Yesus sesuai dengan kehendak Bapaknya? Dia datang ke dunia ini untuk memanggil orang berdosa supaya bertobat. Dan betapa besar sukacita surga apabila ada orang berdosa bertobat. Dengan demikian, Dia meyakinkan para pengkritik terhadap Dia bahwa sukacita ini lebih besar jika dibandingkan sukacita melihat sekian banyak orang saleh yang tidak memerlukan pertobatan. Yesus mengundang untuk masuk ke dalam sukacita Allah ini, yakni dengan mau menjadi sahabat orang berdosa sampai orang itu bertobat. Allah kita adalah Allah pencari berdosa. Dia mencari kita dan mau meletakkan kita di atas bahunya dengan gembira. Apakah ada orang di sekeliling kita yang tidak pernah terpikirkan untuk kita undang kepada Allah? Yesus menghargai mereka dan Dia ingin komunitas Kristen menghargainya juga. Saat-saat yang paling menyenangkan seharusnya adalah
ketika jiwa yang terhilang ditemukan. 99 tidak cukup, kita membutuhkan yang itu lagi. Perumpamaan yang sama dalam Injil Matius mengungkapkan kepedulian Tuhan untuk membuat orang percaya tersandung, yaitu murid atau orang Kristen, dapat teralihkan dan kehilangan minat bergumul dengan komitmen atau lelah karena tragedi dan rasa sakit. Kita dipanggil untuk mengasuh semua yang ada di gereja dan untuk menindaklanjuti siapapun yang pergi. Kita tidak hanya harus membuka pintu depan gereja lebih lebar, tetapi kita harus berhati-hati agar tidak kehilangan orang. Pertanyaan untuk renungan pribadi: apa yang Anda lakukan untuk mencegah orang-orang percaya beralih dari tersesat? Apa yang Anda lakukan dengan orang-orang yang dianggap berdosa? Apakah ada bersukacita untuk mencari mereka dan membawa mereka kembali? Demikian renungan kita pada pagi ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari sikap sok suci. Ajarilah kami agar dapat membantu saudara kami untuk kembali kepadamu, bukannya merendahkan mereka yang jatuh berdosa. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.